Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Petugas tembak tahanan yang kabur dari sel Polsek Deli Tua. Antisipasi banjir, Pemkab Batubara normalisasi sungai. Kampung Bingen jadi destinasi wisata sejarah di kota Palembang. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polsek Deli Tua berhasil menangkap seorang tahanan kasus pencurian handphone yang melarikan diri beberapa hari lalu. Tahanan ini kabur dari sel tahanan Mapolsekta Deli Tua dengan cara menjebol asbes dan melompat dari atap. Inilah tersangka Muhammad Saputra Lubis yang berhasil diamankan kembali oleh petugas Reskrim Polsek Deli Tua di kawasan Jalan Raharjo, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tersangka yang merupakan tahanan Polsek Deli Tua dengan kasus pencurian ini kabur pada 20 Juli kemarin dengan cara menjebol asbes dan melompat dari atas atap Mapolsek Deli Tua. Namun pada saat kabur, salah satu petugas kepolisian mendengar adanya suara teriakan dari tahanan lain bahwa adanya tahanan yang melarikan diri. Mengetahui hal tersebut, petugas langsung melakukan pengejaran berdasarkan adanya laporan dari warga serta analisa teknologi IT yang digunakan untuk melacak keberadaan tersangka melalui handphone yang dipakainya. Namun saat akan ditangkap, tersangka melakukan perlawanan dengan senjata tajam sehingga petugas melumpuhkannya dengan timah panas pada bagian kaki. Pada hari Minggu subuh, kita terima laporan dari Pawas adanya tahanan lari dari sel Mako Polsek Deli Tua. Setelah itu kita atas perintah Kapolsek kita langsung melidik dan melakukan pengejaran terhadap tersangka berkat dari keterangan beberapa saksi dan analisa IT. Kita temukan TSK berada di Percut Setuan. Bang, cara melarikan dirinya gimana, Pak? Tersangka melarikan diri dengan merusak dek dan seng sel tahanan. Atas perbuatannya kini tersangka dijerat pasal 363 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Selain itu pemirsa, tersangka penganiayaan tetangga hingga tewas di Tapanuli Selatan akhirnya menyerahkan diri kepada petugas kepolisian setelah sebelumnya sempat melarikan diri. Tersangka RS 40 tahun, warga dusun Janji Matogu, Kelurahan Pardemuan, Kecamatan Angkola Selatan, akhirnya menyerahkan diri kepada petugas Reskrim Polres Tapanuli Selatan. Tersangka RS sempat melarikan diri dengan tujuan Medan untuk menghindari kejaran petugas. Namun atas inisiatif keluarga yang membujuk, akhirnya tersangka mau menyerahkan diri ke petugas. Tersangka RS yang sudah sampai di kota Tarutung dalam pelariannya meminta petugas untuk menjemputnya. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Samaradana LH menyampaikan, kasus ini berawal saat tersangka RS memaki anak tetangganya, Liza Hanum Pohan 32 tahun, dengan menyebut mata kero atau mata celong. Tidak terima anak kandungnya dihina, korban Liza Hanum Pohan kemudian mendatangi tersangka RS hingga terjadi pertengkaran hebat. Dalam pertengkaran ini, tersangka RS kemudian memukul kepala korban berulang kali dengan kayu broti hingga kepala korban mengalami luka serius, sehingga korban meninggal dunia seketika di tempat kejadian, sementara tersangka RS langsung melarikan diri. Untuk tersangka memang setelah melakukan pembunuhan dia melarikan diri, yang pertama ke Dolok Sanggul, kemudian terakhir di Tapanuli Utara di Tarutung, baru kemudian karena
dicari oleh penyidik sehingga tersangka menyerahkan diri di Tarutung. Kemudian kami jemput di sana. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, masyarakat Desa Pasir Lancat, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara mendatangi kantor Bupati dan melakukan aksi unjuk rasa, meminta agar Kepala Desa Pasir Lancat untuk dipanggil dan diperiksa terkait dugaan penyelewengan dana desa. Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Masyarakat Desa Pasir Lancat, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara mengadakan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Padang Lawas Utara dengan meminta inspektorat agar memanggil dan memeriksa Kepala Desa Pasir Lancat terkait dugaan penyelewengan dana desa tahun 2016 dan 2018. Massa juga meminta kepada Bupati Padang Lawas Utara agar mengevaluasi dan mencopot kepala desa yang diduga tidak mampu menjalankan tugas dengan baik dan hanya mementingkan diri sendiri. Dugaan penyelewengan dana desa ini, masyarakat Desa Pasir Lancat, Kecamatan Ujung Batu sudah melaporkan secara resmi kepada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara. Salah seorang koordinator aksi menyampaikan, dalam aksi ini kami yang tergabung dari mahasiswa dan masyarakat Desa Pasir Lancat mempertanyakan kepada Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara sudah sejauh mana proses atas laporan massa tersebut. Terkait dengan tuntutan kami di Dinas Inspektorat mengenai laporan penyelewengan anggaran dana desa, di mana Kejaksaan telah menyampaikan dan memberikan surat kepada Inspektorat pada tanggal 20 Juli bahwasanya mereka kepada Inspektorat untuk melanjut atau memproses terkait dengan laporan kami. Inspektorat mengatakan bahwasanya mereka akan memproses secepatnya terkait laporan kami terkait penyelewengan atau dugaan penyelewengan anggaran dana desa yang bersumber APBD desa pada tahun anggaran 2016 dan 2018. Selain itu, Sekretaris dari Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara menemui massa dan mengatakan bahwa laporan dari masyarakat Desa Pasir Lancat itu sedang kami tangani dan kami proses. Baik, begini coba saya jelaskan. Memang surat itu sudah masuk ke kita, ke Inspektorat, termasuk juga surat dari Kejaksaan Negeri yang melimpahkan ke kita untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat Desa Pasir Lancat, Kecamatan Ujung Batu. Nah, untuk saat ini kita sedang melakukan proses pemeriksaan terhadap kepala desa maupun yang kita anggap diperlukan untuk diambil keterangannya. Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara, massa yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa Masyarakat Desa Pasir Lancat, Kecamatan Ujung Batu segera membubarkan diri dengan tertib. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Antisipasi banjir, Pemkab Batubara normalisasi sungai. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk mengantisipasi bencana banjir saat musim penghujan, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara mulai melakukan normalisasi sejumlah sungai. Salah satu sungai yang dinormalisasi adalah Sungai Dalu-Dalu di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Batubara. Dinas Pekerjaan Umum Batubara menurunkan 1 unit eskavator amfibi untuk mengeruk dasar sungai yang dangkal, agar debit air tidak tersendat menuju ke muara. Dinas Pekerjaan Umum Batubara juga akan memperbaiki tanggul sungai yang nyaris jebol di sejumlah titik. Bupati Batubara Jahir yang meninjau pekerjaan normalisasi sungai mengatakan, normalisasi sungai dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang dapat mengancam ribuan hektar lahan pertanian dan pemukiman warga. Menurut Jahir, sejumlah wilayah di Batubara kerap dilanda banjir kiriman dari daerah hulu saat musim penghujan tiba. Sungai Dalu-Dalu ini kan sungainya Sumatera Utara, ya. Tapi
Kalau tidak cepat kita tangani, maka ribuan hektar masyarakat batubara, petani batubara akan kebanjiran akibat bentengnya sudah mulai menipis. Tapi kami berharap pemerintah Sumatera Utara, pemerintah pusat maupun BWSS, kemudian PSDA cepatlah segera ditata masalah banjir yang ada di Kabupaten Batubara. Karena kami banjir dikirim dari Siantar Simalungun. Banjir ini selalu datang setiap tahun, terus ada solusi yang terpadu untuk menangani ini. Jahir berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut membantu mengatasi permasalahan banjir di Batubara. Karena perawatan sungai yang ada di Batubara merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Taufik melaporkan untuk Farina TV. Sementara itu pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun menggelar Operasi Patuh Toba 2020. Selain menggelar razia, petugas juga membagikan masker gratis kepada sejumlah pengendara yang melintas. Razia Patuh 2020 digelar petugas Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun, tepatnya di Jalan Medan, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sejumlah pengendara yang melintas diberhentikan petugas untuk memeriksa kelengkapan dari surat-surat kendaraan. Hari keempat Operasi Patuh Toba 2021 Lalu Lintas Polres Simalungun telah berhasil menindak 1.000 lebih pelanggaran lalu lintas. Penindakan terbanyak dari kasus kendaraan roda 2. Ada sebanyak 670 teguran dan 475 tilang yang diberikan kepada pengendara. Operasi digelar selama 2 pekan ke depan dengan tujuan untuk menciptakan tertib berlalu lintas. Bagi pengendara kendaraan bermotor di era adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19, Kasat Lantas Polres Simalungun AKP Jody Indrawan mengatakan, selain melakukan sasaran 8 pelanggaran operasi patuh, pihaknya juga melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara membagikan masker gratis kepada pengendara. Operasi Patuh Toba 2020 Polres Simalungun ada 8 prioritas pelanggaran yang menyebabkan fatalitas kecelakaan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, berbonceng 3, menggunakan knalpot blong, kemudian kelebihan muatan, overdimensi, dan lain-lainnya. Sampai sejauh ini sudah berapa banyak yang ditilang yang dihasilkan oleh petugas Lantas Polres Simalungun? Kami dari Satlantas Polres Simalungun sudah melaksanakan belangko teguran sebanyak 670 dan sekitar 475 tilang sudah kita tindak dalam waktu 4 hari operasi patuh ini. Di lokasi tampak para pengendara yang tidak lengkap memutar balik menghindari razia petugas. Diimbau kepada masyarakat untuk selalu tertib dalam berlalu lintas agar keselamatan dalam berkendara lebih terjamin. Pendan News Sembiring melaporkan untuk Farina TV. Pemirsa, seorang anak berusia 6 tahun dikabarkan hanyut terseret arus selokan saat bermain hujan di pinggir jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bahkapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar. Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pencarian. Sauki, bocah berusia 6 tahun, anak dari pasangan Yudi dan Wilda, dilaporkan hanyut terseret arus selokan saat bermain pada kondisi hujan deras di dekat kediamannya di pinggir jalan Sisingamangaraja, simpang Jalan Piata Yuda, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. BPBD dan petugas gabungan langsung melakukan pencarian dari malam hingga esok harinya. Namun sang anak belum ditemukan. Sementara itu di kediaman korban, tampak orang tua serta keluarga masih berduka dan menantikan adanya titik terang penemuan anaknya. Ya. Yang pertama kami cari dari mulai semalam sore berkisar antara jam 5-an ketika mendapatkan laporan anak itu hanyut. Kemudian kami cari sampai kurang lebih pukul 10 tidak ditemukan. Nah pagi ini kami tadi jam 8 kami mulai pencarian sampai pukul 11.15 almarhum juga atau anak tersebut belum ditemukan. Ini pencarian melibatkan siapa saja, Pak? Baik, kami ada SAR, ada BNPB, ada BRIMOB, juga dari kami kepolisian dan masyarakat yang bersimpati kepada keluarga korban. Pak, apa kendala di lapangan, Pak? Kendala nggak ada. Sampai dengan hari ini nggak ada. Mungkin
ini masalah teknis saja, makanya belum bisa ditemukan. Karena disisir dari mulai TKP awal sampai kepada muara sungai itu nggak ada kendala apa-apa. Timnya langsung jalan di sungai-sungai itu. Mereka tidak naik rakit dan sebagainya, tidak. Mereka langsung turun di sungai itu. Sudah sejauh berapa nih Pak penyisiran berapa kilometer gitu Pak? Kalau informasi dari masyarakat mungkin kalau 2 km itu ada. Dari mulai TKP sampai dengan hulu. Kurang lebih 2 km itu ada. Hingga berita ini diturunkan, anak tersebut belum ditemukan. Petugas gabungan masih terus melakukan pencarian. Joe Ambarita melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasca pandemi COVID-19, peternak kurban di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mengeluh lantaran penjualan sapi dan kambing saat ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Setiap hari batang pisang dan dedaunan hijau ini selalu disiapkan untuk pakan sapi dan kambing di peternakan yang berada di Jalan Horas Pandan Asri, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Puluhan sapi dan kambing ini dijual untuk persiapan menjelang Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah yang jatuh pada 31 Juli 2020. Namun peternak kurban di tahun ini mengeluh lantaran meskipun harga sapi dijual di kisaran 15 juta rupiah dan kambing 2 juta rupiah per ekor, namun minat pembeli tahun ini berkurang dibandingkan tahun lalu. Harganya itulah harga 14 juta setengah, 15 setengah, itulah. Kalau kambing per ekor 2 setengah. Kalau pembelinya dari Teluk Dalam ada memang, baru daerah-daerah Tapteng inilah yang sudah dikirim cuma ke Teluk Dalam lah. Kalau Tapteng masih di sini. Syaratnya apa kalau pengiriman? Kalau pengiriman itulah, kalau keluar kota harus ada surat kesehatan dari dinas peternakan. Tahun sebelumnya pendapatan bagaimana? Kalau tahun sebelumnya pendapatan lumayan, tapi karena sekarang ini karena musibah corona penjualan memang menurun. Padahal tahun lalu hewan kurban sapi dijual sekitar 16 juta per ekor dan kambing 3 juta rupiah per ekor. Sementara untuk biaya perawatan hewan kurban ini, peternak memanfaatkan kotoran sapi dan kambing untuk dijual sebagai pupuk kandang dengan harga 25 hingga 30 ribu per karung. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, selain Kampung Arab Al-Munawar, di Kota Palembang juga terdapat perkampungan warga keturunan Arab dengan nama Kampung Bingen. Pemerintah Kota Palembang telah memasukkan 12 bangunan tua berusia 2 hingga 3 abad ke dalam daftar cagar budaya. Pemkot Palembang berencana menjadikan Kampung Bingen sebagai destinasi wisata sejarah. Kampung Bingen yang berada di kawasan Jalan Kiai Haji Asari, 14 Ulu Kota Palembang, dikenal sebagai pemukiman warga keturunan Arab Yaman. Kampung ini merupakan kampung tua yang masih menyisakan sejumlah bangunan berusia 2 hingga 3 abad yang terdiri dari rumah gudang dan rumah limas. Ciri khas dari bangunan lama di kawasan ini adalah penggunaan kayu unglen atau kayu ulin. Bahan kayu inilah yang mampu membuat bangunan dapat berdiri hingga ratusan tahun. Salah satu rumah tua merupakan milik keluarga Al-Abrar. Rumah berusia 300 tahun ini dihuni oleh anggota keluarga secara turun-temurun dan saat ini ditempati oleh Fuad Al-Abrar. Ragam hias di rumah ini mencerminkan perpaduan budaya Melayu Palembang dan Arab, seperti pintu dengan ukiran khas dari zaman Kesultanan Palembang. Tinggal di depan rumah ini pinggir Sungai Musi. Sungai Musi. Baru depan Sudah tuh rumah ini punya kapal sudah tuh udang bawah ini. Udang kapal dulu. Kabid Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Palembang Rudi Indawan menjelaskan,
terdapat 12 bangunan di Kampung Bingen yang sudah masuk dalam daftar cagar budaya. Pemerintah Kota Palembang berencana melakukan revitalisasi kawasan ini untuk kemudian dikembangkan menjadi destinasi wisata baru di Kota Palembang. Dan ini sudah terdaftar di cagar budaya sebagai cagar budaya dan telah terregistrasi secara nasional. Pengembangannya seperti apa? Pengembangannya ya inilah kami kunjungan di sini untuk merencanakan pengembangan ini, revitalisasinya. Dalam rencana pengembangannya, di kawasan ini akan dibangun dermaga pelabuhan penumpang seperti yang ada di Kampung Arab Al-Munawar. Keberadaan dermaga memungkinkan wisatawan untuk mencapai Kampung Bingen dengan menyusuri Sungai Musi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.